ketemu lagi dengan saya Nika Desutini dan kali ini saya akan membahas tentang konsep pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Eliminasi produk pencernaan berupa feses yang diekskresikan melalui proses buang air besar dan dilakukan secara teratur merupakan aspek yang penting untuk menjaga fungsi tubuh secara normal. Terjadinya perubahan pada proses eliminasi BAB ini dapat menunjukkan adanya masalah pada sistem gastrointestinal atau saluran pencernaan, dan mungkin juga menunjukkan adanya masalah pada sistem tubuh lainnya, karena fungsi usus atau saluran pencernaan ini bergantung pada keseimbangan dari beberapa faktor. Pola kebiasaan eliminasi feses ini bervariasi di antara individu, namun telah terbukti bahwa terjadinya pengeluaran feses dalam frekuensi sering dan dalam konsistensi yang tidak normal mengarahkan terjadinya diare. Nah, sedangkan kondisi sebaliknya pada kondisi terjadinya kesulitan buang air besar mengarah pada kondisi konstipasi ataupun obstipasi. Untuk menangani masalah eliminasi, petugas kesehatan harus memiliki atau memahami konsep eliminasi dengan baik dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang meningkatkan atau malah menghambat proses eliminasi. Di samping itu, privasi dan kebutuhan emosional pasien saat dilakukan intervensi merupakan hal penting yang wajib diperhatikan oleh petugas kesehatan. Dan perlu diingat juga bahwa tindakan yang dirancang untuk meningkatkan eliminasi normal harus meminimalkan rasa ketidaknyamanan pasien. Nah, berikut adalah topik yang kita bahas kali ini. Mari kita awali dari definisi dari eliminasi itu sendiri. Secara umum, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa feses dari saluran pencernaan maupun berupa urin dari saluran perkemihan. Nah, sehingga kebutuhan eliminasi tersebut ada dua, yakni eliminasi urin berupa kebutuhan buang air kecil atau BAK, dan eliminasi ALFI atau kebutuhan buang air besar atau dikenal juga dengan BAB. Nah, mari kita bahas secara spesifik sesuai dengan topik kita kali ini. Yang dimaksud dengan eliminasi ALFI adalah pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Sistem tubuh yang memiliki peran dalam proses eliminasi ALFI adalah sistem gastrointestinal yang meliputi usus halus atau dikenal dengan usus kecil dan usus besar. Nah, usus halus atau usus kecil ini ya, terdiri atas duodenum, ileum, dan ileum. Usus kecil ini merupakan tempat terjadinya absorpsi terhadap komponen nutrisi air maupun elektrolit yang lainnya. Sedangkan usus besar dimulai dari kolon ascendent, kolon transversal, kolon descendent, kemudian sigmoid, rektum, dan anus, yang merupakan tempat terjadinya reabsorpsi atau proses penyerapan ulang terhadap nutrisi maupun air dan elektrolit yang lain yang telah diabsorpsi di usus halus. Di samping proses reabsorpsi pada usus ini juga terjadi proses pembentukan dan penyimpanan feses. Batas antara usus besar dan ujung usus halus adalah katup iliosekal. Nah, katup ini biasanya
mencegah zat yang masuk ke usus besar sebelum waktunya, dan mencegah produk buangan untuk kembali ke usus halus atau usus kecil. Produk buangan yang memasuki usus besar adalah berupa cairan. Setiap hari, usus besar menyerap sekitar 800 sampai dengan 1000 cc cairan. Penyerapan inilah yang menyebabkan feses mempunyai bentuk dan berwujud setengah padat. Jika penyerapan tidak baik, maka produk buangan cepat melalui usus besar. Maka terlalu banyak air yang diserap sehingga feses menjadi kering dan keras. Kolon sigmoid mengandung feses yang sudah siap untuk dibuang dan diteruskan ke dalam rektum. Dan rektum terdapat 3 lapisan jaringan transversal. Nah, ketika lapisan tersebut merupakan rektum yang menahan feses untuk sementara. Nah, setiap lipatan mempunyai arteri dan vena. Gerakan peristaltik yang kuat dapat mendorong feses ke depan. Gerakan ini terjadi 1-15 kali dalam waktu 24 jam. Nah, peristaltik ini sering terjadi sesudah makan. Biasanya setengah sampai dengan sepertiga dari produk buangan hasil makanan dicerna dalam waktu 24 jam. Dibuang dalam feses dan sisanya sesudah 24 sampai dengan 40 jam berikutnya. Nah, bagaimana proses defekasi itu sendiri? Nah, proses perjalanan makanan mulai dari mulut hingga rektum membutuhkan waktu selama 12 jam. Oke, makanan yang diterima oleh usus dari lambung dalam bentuk setengah padat, baik berupa air, nutrisi atau nutrien, maupun elektrolit, kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus. Nah, usus akan mensekresi mukus dan enzim untuk mempermudah proses pencernaan. Proses pencernaan makanan, khususnya pada daerah kolon, memiliki beberapa gerakan. Di antaranya gerakan mencampur zat makanan dalam bentuk padat untuk mengabsorpsi air. Gerakan lainnya adalah gerakan mendorong zat makanan atau air pada daerah kolon dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong bolus makanan maju menuju saluran pencernaan berikutnya sampai akhirnya bermuara di kolon sigmoid dan siap dikeluarkan melalui anus. Nah, di anus, otot lingkar atau sphincter bagian dalam dan luar saluran anus menguasai proses pembuangan feses dan gas dari anus. Nah, rangsangan motorik di saluran ini oleh sistem simpatis dan rangsangan penghalang oleh sistem parasimpatis. Bagian dari sistem saraf otonom ini memiliki sistem kerja yang berlawanan dalam menjaga keseimbangan yang dinamis. Nah, sphincter luar anus merupakan otot bergaris yang berada di bawah penguasaan parasimpatis. Baik di waktu sakit maupun sehat, dapat terjadi gangguan pada fungsi normal pembuangan oleh usus yang dipengaruhi oleh jumlah sifat cairan, makanan yang masuk, taraf kegiatan, dan keadaan emosi. Nah, selanjutnya mari kita bahas apakah dan bagaimanakah proses defekasi. Nah, defekasi adalah proses pengosongan usus yang sering disebut dengan buang air besar. Nah, terdapat 2 pusat yang menguasai refleks untuk defekasi. Yang pertama, melekat di medula, dan yang kedua ada di sumsum tulang. Feses itu terdiri atas sisa makanan, seperti misalnya selulosa yang tidak direncanakan dan zat makanan lain yang seluruhnya tidak dipakai oleh tubuh. Nah, berbagai macam mikroorganisme, sekresi kelenjar, usus, pigmen empedu, dan cairan tubuh juga ada di dalam feses. Feses yang normal terdiri atas massa padat dan berwarna coklat karena disebabkan oleh mobilitas sebagai hasil reduksi pigmen empedu dan usus kecil. Secara umum terdapat 2 macam refleks dalam membantu proses defekasi. Yang pertama adalah refleks intrinsik dan yang kedua adalah
refleks parasimpatis. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan refleks intrinsik dan bagaimana proses refleks ini sampai mendorong atau memungkinkan terjadinya proses defikasi. Refleks defikasi intrinsik dimulai dari adanya sisa makanan atau feces masuk ke dalam rektum, sehingga merangsang terjadinya distensi atau peregangan di rektum. Regangan ini melanjutkan impuls pada plexus mesentericus, sehingga mampu merangsang terjadinya gerakan peristaltik sepanjang usus besar. Kondisi ini akan merangsang feces terus bergerak menuju anus. Nah, ketika akumulasi feces di dalam anus cukup, selanjutnya akan merangsang sphincter internus untuk melakukan relaksasi. Nah, kondisi inilah yang merangsang terjadinya proses defikasi. Nah, selanjutnya bagaimana proses defikasi parasimpatis? Refleks defikasi ini dimulai dari adanya feces di dalam rektum akan merangsang saraf pada rektum. Nah, rangsangan ini selanjutnya dikirim ke spinal cord yang selanjutnya menimbulkan rangsangan pada kolon descendens. Selanjutnya menuju ke sigmoid, lalu ke rektum. Nah, kondisi ini akan merangsang terjadinya peningkatan gerakan peristaltik usus dan akhirnya mendorong feces di dalam rektum untuk mengalami defikasi. Nah, proses defikasi ini terjadi ketika sphincter internal berelaksasi ya, melalui proses defikasi intrinsik. Jadi kedua proses defikasi baik intrinsik maupun refleks parasimpatis bekerja secara bersama-sama untuk mendukung proses defikasi. Nah, selanjutnya setelah memahami definisi dan bagaimana proses defikasi itu terjadi, nah selanjutnya mari kita bahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses defikasi. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses defikasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah usia. Nah, setiap tahap perkembangan atau usia memiliki kemampuan mengontrol proses defikasi yang berbeda. Bayi belum memiliki kemampuan mengontrol secara penuh dalam buang air besar. Sedangkan orang dewasa sudah memiliki kemampuan mengontrol secara penuh. Kemudian pada usia lanjut atau lansia, nah proses pengontrolan tersebut mengalami penurunan kembali. Selanjutnya yang kedua adalah diet. Diet atau pola atau jenis makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi proses defikasi. Makanan yang memiliki kandungan serat tinggi dapat membantu proses mempercepat defikasi dan jumlah yang dikonsumsi pun dapat mempengaruhi proses defikasi. Selanjutnya ada asupan cairan. Pemasukan cairan yang kurang dalam tubuh membuat proses defikasi menjadi keras. Nah, oleh karena itu, proses absorpsi air yang kurang dapat mempengaruhi kesulitan dalam melakukan defikasi. Faktor lainnya adalah aktivitas. Nah, aktivitas dapat mempengaruhi proses defikasi karena melalui aktivitas tonus otot abdomen, kemudian pelvis dan diafragma dapat membantu kelancaran proses defikasi seseorang. Nah, sehingga proses gerakan
kelancaran proses defekasi itu sendiri akan dipercepat. Nah, selain aktivitas fisik, ada pengobatan. Nah, pengobatan ini merupakan faktor yang mempengaruhi proses defekasi. Pengobatan seperti penggunaan obat-obat laksatif atau antasida yang terlalu sering juga akan mempengaruhi kemampuan seseorang melakukan proses defekasi. Gaya hidup. Kebiasaan atau gaya hidup dapat mempengaruhi proses defekasi seseorang. Hal ini dapat terlihat pada seseorang yang memiliki gaya hidup sehat. Nah, contohnya adalah kebiasaan melakukan buang air besar di tempat yang bersih atau toilet. Maka ketika seorang tersebut buang air besar di tempat yang terbuka atau tempat yang kotor, maka dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses defekasi. Faktor yang lain adalah penyakit. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses defekasi. Nah, biasanya penyakit-penyakit tersebut berhubungan langsung dengan sistem pencernaan, seperti misalnya gastroenteritis atau penyakit infeksi saluran pencernaan lainnya yang menyebabkan pasien mengalami masalah defekasi. Bisa berupa diare atau konstipasi. Nah, ini biasanya contohnya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami penyakit demam tifoid. Manifestasi klinis yang muncul berupa diare atau konstipasi. Nah, tergantung dari respon tubuh atau saluran pencernaan pasien terhadap etiologi atau penyebab penyakit, yaitu Salmonella typhosa. Karena Salmonella typhosa ini umumnya diam dan berkembang biak di usus kecil, sehingga sangat mempengaruhi fungsi usus kecil dalam mencerna makanan. Selain penyakit, faktor lain yang mempengaruhi proses defekasi adalah nyeri. Adanya nyeri dapat mempengaruhi kemampuan atau keinginan untuk melakukan defekasi, seperti misalnya nyeri pada kasus hemoroid atau nyeri akibat pembedahan-pembedahan lain yang mempengaruhi keinginan pasien untuk melakukan proses defekasi. Kondisi-kondisi nyeri cenderung menyebabkan pasien untuk mengontrol agar tidak melakukan proses defekasi, karena ketika proses defekasi itu terjadi, maka nyeri yang dirasakan oleh pasien akan meningkat. Nah, selain nyeri, kerusakan pada sistem sensori dan motoris juga mempengaruhi proses defekasi. Kenapa demikian? Karena kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penurunan stimulasi sensoris di dalam proses defekasi. Hal tersebut dapat diakibatkan karena terjadinya kerusakan pada tulang belakang atau kerusakan pada sistem saraf lainnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang apa saja sih masalah dari proses defekasi yang umum dialami oleh pasien. Nah, ini ada beberapa keadaan patologis atau masalah pada proses defekasi. Ada konstipasi, fecal infection, kemudian diare, inkontinensia, flatulence, hemoroid. Nah, itu beberapa kondisi-kondisi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah konstipasi. Apa sih yang dimaksud dengan konstipasi? Nah, konstipasi merupakan keadaan individu yang mengalami atau berisiko tinggi mengalami statis usus besar, sehingga menimbulkan manifestasi berupa eliminasi yang jarang atau feces yang keras. Atau dengan istilah lain, konstipasi adalah keluarnya feces terlalu kering dan keras. Nah, konstipasi ketika pasien memiliki eliminasi BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, itu juga merupakan definisi dari konstipasi. Dan bila kondisi ini berlanjut, maka disebut dengan istilah obstipasi. Jadi obstipasi selalu diawali dengan konstipasi. Obstipasi maupun konstipasi ya sama-sama merupakan masalah proses defekasi yang jarang dan keras, di mana feces-nya pasien keras sehingga sulit untuk
dikeluarkan. Nah, apa saja yang termasuk dalam karakteristik konstipasi dari apa yang saya jelaskan tadi? Yang pertama adalah menurunnya frekuensi BAB. Yang pasti biasanya minimal 1 kali dalam sehari, ini bisa terjadi cuma 3 kali dalam seminggu. Terus yang kedua adalah BAB keras dan kering, yang umumnya orang normal itu karakteristik faesesnya adalah lembek. Kemudian selain itu, karakteristik dari konstipasi adalah BAB yang tertahan atau susah untuk memulai BAB. Kemudian ada keluhan sakit pada saat melakukan proses defekasi, ada perasaan nyeri di abdomen atau perut, dan ada distensi abdomen. Distensi abdomen itu semacam perut kembung ya, banyak ada udara. Kemudian tekanan pada rektum dan rasa penuh pada rektum karena masih ada sisa feses yang terakumulasi dan tidak bisa dikeluarkan melalui proses defekasi. Dan dari pemeriksaan fisik pada kuadran kiri bawah akan teraba massa fekal atau yang dikenal dengan istilah kibala. Dan tidak jarang kondisi ini sering menyebabkan pasien mengeluh terjadinya sakit kepala. Kemudian nafsu makan juga menurun dan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan proses defekasi. Misalnya tim medis seperti dokter melalui pemberian obat atau intervensi tertentu seperti melakukan punah tinggi atau punah sedang. Selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya konstipasi? Yang pertama adalah kebiasaan BAB yang tidak teratur, misalnya seperti penjelasan tadi, ketika memiliki kebiasaan BAB di tempat yang bersih, harus tertutup karena terkait dengan privasi, kemudian pada suatu kondisi harus melakukan BAB di tempat yang kotor, sehingga pasien cenderung menahan keinginan BAB. Atau kebiasaan-kebiasaan misalnya di tempat kerja, atau pas kuliah, karena ada kondisi tertentu, apakah rapat atau sedang dalam proses diskusi, ada keinginan melakukan proses defekasi, tapi tidak memungkinkan sehingga ditahan. Selanjutnya adalah kebiasaan penggunaan laksaktif berlebihan, misalnya penggunaan dolkolak atau jenis obat yang lainnya yang membantu mempercepat proses defekasi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah meningkatnya stres psikologis yang akan mempengaruhi proses terjadinya defekasi dari pasien tersebut. Nah, ada diet yang tidak seimbang, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang rendah serat, seperti misalnya jambu biji, kemudian salak dan lain sebagainya, juga akan mempengaruhi motilitas usus untuk melakukan proses absorpsi dan reabsorpsi, sehingga motilitas usus cenderung lambat, sehingga proses reabsorpsi dan absorpsi itu diperpanjang, yang menyebabkan feses cenderung lebih padat dan keras. Nah, di samping itu kurang cairan juga merupakan faktor yang mempengaruhi konstipasi. Nah, kurangnya cairan, sedangkan proses absorpsi dan reabsorpsi normal atau meningkat, nah dapat menyebabkan feses itu semakin keras. Selanjutnya ada medication atau pengobatan-pengobatan tertentu yang merangsang terjadinya penurunan motilitas usus atau peristaltik usus, sehingga proses absorpsi diperpanjang dan semakin meningkat, juga menyebabkan terjadinya proses konstipasi. Kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, ya, gerak akan memperlambat motilitas usus sehingga menyebabkan pasien mengalami konstipasi, di samping juga usia terkait dengan penurunan fungsi organ. Nah, hal lain juga menjadi faktor adalah kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti yang saya jelaskan tadi, seperti adanya Salmonella typhosa yang merupakan penyebab dari demam tifoid, di mana bakteri ini cenderung berkembang di dalam usus kecil sampai bisa melepaskan endotoksin dan mengganggu fungsi dari usus dalam proses pencernaan makanan. Oke, selanjutnya selain konstipasi juga ada fecal infection. Oke.
Mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan fecal infection. Merupakan massa feces yang keras di lipatan rektum yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi materi feces yang berkepanjangan. Nah, penyebab konstipasi asupan kurang, kemudian aktivitas kurang, diet yang rendah serat, dan kelemahan pada tonus otot merupakan beberapa faktor yang merangsang terjadinya fecal infection. Nah, apa saja gejala yang mungkin muncul? Ada anoreksia atau penurunan nafsu makan, kemudian distensi abdomen atau perut kembung ya. Kemudian ada juga keluhan yang lain seperti mual dan muntah. Penyebab dari fecal infection adalah kebiasaan BAB yang tidak teratur, kemudian kelanjutan dari kondisi konstipasi yang sebelumnya tidak ditanggulangi dengan baik, dari konstipasi menjadi obstipasi, kemudian berlanjut pada fecal infection. Nah, penggunaan barium untuk pemeriksaan radiologi itu biasanya juga menyebabkan pasien sering mengalami fecal infection. Kemudian menurunnya aktivitas fisik, diet yang rendah serat, nah kelemahan otot. Nah, beberapa faktor penyebab tersebut saya kira hampir sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konstipasi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, fecal infection berawal dari terjadinya konstipasi, kemudian konstipasi yang semakin parah berubah menjadi obstipasi. Nah, obstipasi yang tidak ditanggulangi akan menyebabkan pasien mengalami fecal infection. Nah, selanjutnya selain masalah tadi ada diare. Nah, diare itu apa sih? Diare itu adalah keluarnya BAB yang cair dan meningkatnya frekuensi BAB. Nah, diare ini merupakan kondisi kebalikan dari tiga masalah tadi, yaitu konstipasi, obstipasi, dan fecal infection. Nah, selain keluarnya BAB yang cair, kemudian frekuensi BAB juga meningkat yang umumnya 1 kali. Kalau diare itu biasanya didefinisikan frekuensi BAB meningkat lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, cepatnya massa feces yang keluar melalui anus, kemudian besarnya akibat gerakan peristaltik yang meningkat. Nah, itu merupakan beberapa karakteristik masalah proses defekasi yang dikenal dengan istilah diare. Selanjutnya ada inkontinensia. Inkontinensia itu adalah hilangnya kemampuan secara sadar untuk mengontrol BAB dan pembuangan gas melalui sphincter anal. Jadi pasien-pasien yang mengalami trauma pada cedera tulang belakang yang menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran atau rangsangan untuk melakukan proses defekasi, di mana pasien di sini tidak mampu mengontrol proses defekasi karena terjadinya kerusakan baik proses defekasi secara intrinsik maupun parasimpatis. Selanjutnya, masalah pada proses eliminasi BAB ini adalah flatulence. Flatulence itu adalah adanya udara atau gas di dalam saluran pencernaan, atau dengan istilah lainnya perut kembung karena tidak bisa laktus atau kentut. Penyebabnya karena apa? Mungkin ada bakteri, kemudian udara dalam sistem pencernaan yang bergerak sangat lambat, kemudian udara yang berdifusi dalam pembuluh darah ke usus itu juga bermasalah. Nah, umumnya orang dewasa mengalami laktus di usus besar itu bisa 7 sampai 10 ya, liter selama 24 jam. Nah, kenapa bau dari laktus itu tak enak? Mungkin disebabkan karena beberapa komponen di sini seperti CO2, metana, hidrogen, dan lain sebagainya. Nah, masalah lainnya adalah terjadinya hemoroid. Nah, kondisi hemoroid ini juga merangsang kebiasaan melakukan proses defekasi, dan tidak jarang hemoroid ini bisa menghambat proses defekasi itu sendiri. Nah, hemoroid itu terjadi karena terjadinya pelebaran salah satu dari vena plexus hemoroidalis yang ada di anus. Nah, kondisinya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya peningkatan tekanan pada daerah anus karena konstipasi yang bersifat kronis, berlanjut ke obstipasi, maupun fecal infection yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di mana kondisi-kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan
yang kuat pada daerah anus ketika melakukan proses defekasi, karena ada keinginan untuk mengeluarkan feses yang keras. Nah, feses yang keras ini di samping menyebabkan terjadinya proses penekanan, dapat menyebabkan terjadinya penekanan pada salah satu vena plexus hemorrhoidalis, sehingga mengalami cedera dan mungkin pecah, sehingga muncullah perdarahan dan yang dikenal dengan istilah hemoroid. Nah, tetapi tidak selalu kondisi-kondisi seperti konstipasi, obstipasi, maupun fecal infection yang dapat menyebabkan pasien mengalami hemoroid. Peningkatan tekanan pada anus dan penekanan pada vena plexus hemorrhoidalis seperti kehamilan, kemudian obesitas juga dapat merangsang terjadinya hemoroid. Nah, hemoroid itu ada internal dan ada eksternal, ya, tergantung dari pembuluh darah vena yang mana yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, implementasi apa sih yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan ketika ditemukan adanya masalah pemenuhan kebutuhan eliminasi di pasien? Kalau pada kondisi seperti diare maupun konstipasi, di mana pasien mengalami keterbatasan dalam pemenuhan eliminasi, misalnya karena kelemahan, ketidakmampuan, atau karena adanya kondisi abnormal fisik seperti apakah fraktur ataukah amputasi, ada kondisi-kondisi lainnya yang tidak memungkinkan pasien melakukan atau memenuhi kebutuhan eliminasi secara mandiri, yang mewajibkan petugas kesehatan untuk membantu pemenuhan proses eliminasi BAB bagi pasien. Nah, kondisi-kondisi yang lain misalnya pada pasien-pasien yang secara fisik misalnya tidak ada masalah, namun kondisi-kondisi kesulitan melakukan proses defekasi yang disebabkan misalnya kerusakan pada sistem saraf simpatis, kemudian kesulitan buang air besar akibat kondisi konstipasi, obstipasi maupun fecal infection, itu membutuhkan peran dari petugas kesehatan yang lebih terutama dalam melakukan kegiatan kolaborasi dengan tim kesehatan lain seperti misalnya dokter dalam meresepkan obat-obat laksatif atau dengan ahli gizi terkait dengan pemenuhan nutrisi seperti misalnya meningkatkan makanan yang tinggi serat pada pasien-pasien yang mengalami kesulitan buang air besar, konstipasi, obstipasi, fecal infection, seperti makanan tinggi serat contohnya adalah pepaya atau jenis makanan yang lain sehingga mempermudah proses pencernaan. Nah, mengkonsumsi sayuran yang cukup dan cukup air minimal 2.500 sampai dengan 3.000 cc per hari atau per 24 jam, tapi tergantung dari usia dan kondisi fisik seperti penyakit ya perlu dilakukan. Nah, selanjutnya pada pasien-pasien yang mengalami diare, maka yang perlu dilakukan di sini adalah melakukan kolaborasi dengan ahli gizi terkait dengan pemberian makanan yang rendah serat, seperti misalnya mengkonsumsi jambu atau jenis makanan yang lain yang mampu menurunkan peristaltik usus sehingga proses penyerapan atau absorpsi dan reabsorpsi baik di usus kecil maupun usus besar itu semakin ditingkatkan sehingga faisesnya tidak encer namun lebih padat sehingga diare itu bisa berhenti. Nah, di samping pemberian obat, kemudian kolaborasi dengan ahli gizi dalam mengatasi masalah proses defekasi. Nah, khususnya untuk pasien yang mengalami kesulitan buang air besar, intervensi seperti melakukan huknah rendah dan huknah kecil, huknah rendah dan huknah tinggi itu merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan ketika
membantu pasien memenuhi kebutuhan eliminasi. Nah, di samping itu pemenuhan kebutuhan eliminasi ini merupakan poin penting juga dilakukan bagi petugas kesehatan yang mempersiapkan pasien sebelum melakukan tindakan pembedahan. Pengosongan dari isi saluran pencernaan merupakan poin penting yang harus diperhatikan ketika persiapan preoperasi, sehingga ketika intraoperasi dengan menggunakan anestesi, baik yang general anestesi maupun blok spinal anestesi, pengosongan dari isi saluran pencernaan akan membantu meminimalkan terjadinya komplikasi pada kondisi intraoperasi, misalnya kontaminasi feses selama pembedahan ataupun mencegah terjadinya reflux isi dari saluran pencernaan ke dalam saluran pernafasan melalui epiglotis, sehingga mencegah terjadinya gagal nafas akibat adanya aspirasi. Sehingga tindakan-tindakan seperti pengosongan isi saluran pencernaan melalui kolaborasi laktatif, kemudian melalui huknah tinggi, huknah rendah, kemudian puasa. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa diupayakan untuk meminimalkan komplikasi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang dipakai untuk pembahasan topik ini. Bisa juga menggunakan beberapa sumber yang lain, buku atau jurnal yang lainnya untuk mendukung referensi dari pembahasan topik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik kita dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Dan selanjutnya saya sampaikan selamat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.